Oke, Zoli. So, hari ini kita mau masuk ke fungsi kuadrat ya. Ntar kita sesuaiin dulu ya. Fungsi kuadrat nomor 26 ya. Ini soalnya Abi Ridwan tuh memang keren-keren. Oh, nomor 27 juga udah fungsi kuadrat. Nomor 27 udah apa? Udah ya kemarin ya? Udah dibahas kan? Tinggal nomor 26. Udah, Umi. Iya, 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 iya. Ya, 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 ya. Oke. Mohon maaf lahir dan batin ya. Tadi ada Hanin mau dudukin laptop Umi. Oke. Sebuah peluru ditembakkan tegak ke atas. Oh, bayangin, oke, kalian suka main game kan? Nah, kalian bayangin nih peluru ditembakkan ke atas. Kemudian setelah T sekon adalah tingginya H meter dengan rumus rumus hanya adalah 40T dikurangi 5T kuadrat. Maksudnya apa sih ini? Jadi kalau kalian di fisika sudah belajar gerak parabola, nah jadi uh, apa namanya di dalam fisika itu kan kita punya gerak parabola ya. Jadi kita punya seperti ini. Apa sih nih gerak parabola itu? Kalau misalkan kalian belajar fisikanya udah sampai parabola, kita punya kalau kita ngelempar ke atas. Jadi kalau kalian main basket atau nembakin peluru, dia nggak lurus, tapi jadinya melengkung gini. Nah, jadi di sini kita punya ini dia H-nya. Ini namanya fungsi H-nya. Fungsi H-nya adalah 40T dikurangi 5T kuadrat. Kemudian kita punya ini waktu setiap sekon. Jadi ini garis mendatar ini waktu setiap sekon. Kemudian yang ditanya adalah tinggi maksimum. Ingat, karena dia bentuknya parabola dan dia di sini koefisien dari T kuadratnya itu adalah negatif 5, artinya kurang dari 0, maka kita punya dia bentuknya pasti cekung ya. Cembung atau membuka ke bawah. Nah, maka di sini kita punya nilai maksimumnya. Gimana cara nyari nilai maksimum kemarin? Ada yang tahu? Oh, nilai maksimum ya. Nilai maksimum itu pertama kita cari. Bentar, Umi. Oke, ini akan nilai sabar menunggu. Oh, min B dibagi 2A bukan Mi? Cerdas. Min Berarti B. kita punya X simetri dulu. X-nya adalah min B per 2A. Berarti kita harus tentuin. Kita punya bentuk fungsi kuadrat, bentuk umumnya gimana? Sebutin. Y sama dengan? AX kuadrat ditambah BX ditambah C. That's right. AX kuadrat plus BX plus C. Maka kalau kita punya di sini H sama dengan 40T dikurangi 5T kuadrat, jangan diambil pusing. Asumsikan hanya itu Y dan T-nya itu X. So, kita punya berapa nilai A dan nilai B-nya? A-nya itu berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? A-nya itu yang 5T kuadrat bukan Mi. Min 5T kuadrat bukan. Atau negatif 5? Oke, negatif. Negatif 5. Kemudian B-nya? 40T. 40. Oke. C-nya? 0. That's right. Buat yang lain selain Davi, bisa nggak nentuin A, B, dan C-nya? Insya Allah bisa? Iya, bisa ya. Oke. So, kita udah punya A, B, C-nya. Kita punya X simetrinya atau X buat titik puncaknya, yaitu min B per 2A. Gimana berarti? Min B-nya berapa? 40 min 40 dibagi min 5. 2 kali min 5. 2 kali min 5. Oke, berarti kita punya min 40 dibagi? Min 40 dibagi min 10. Oke, that's right. And then we get? 4. X-nya sama 4. But it is abscissa for titik puncak. Ini adalah abscissa. Tapi nggak ada pilihan jawabannya, Mi.
Iya, kan ini belum dapat. Ini baru dapat X-nya atau nilai waktunya, Oh, T jadi maksimum. Ini T-nya. Jadi kita punya di sini 4 itu T-nya. Nah, saat T sama dengan 4, tingginya berapa? Ini hanya H apa rumusnya? T dikurangi T kuadrat. Jadi, nilai maksimum terjadi saat T-nya sama dengan 4. Berarti hanya berapa kalau T-nya 4? H4 sama dengan 40 dikurang 5 kuadrat kali 4 dikali 4 40 kali dikurangi 4 dikurang 5 dikali 4 kuadrat. Yes, that's right. Maka kita punya 40 kali 4 berapa? 160. 60. 160 dikurangi 5 kali. Kurangi 5 kali 4 20 pangkat 2 400. No, 4 20 kali 2 dulu dong. Oh, 16 ini berarti 5 kali 16. 5 kali 16 berapa? sama dengan 80. 80. Oke, berarti kita punya Ya, tingginya adalah 80. 80. Satuannya meter. Jadi, kalau ditanya tinggi maksimum, maka kita cari waktu yang membuat dia maksimum dulu. Atau kita punya X ini, X T-nya, atau X puncaknya. Setelah itu baru kita nyari nilai maksimumnya dengan mensubstitusikan nilai X-nya ke persamaannya. Atau di sini kasusnya nilai T-nya ke persamaannya. Maka kita punya 80 meter. Yeay! Paham tuh? Kayak anak Paham TK. now. Kayak anak TK. Paham tuh? Nah, Paham nah ya. Oke. Bisa Umi lanjutkan atau ada yang mau ditanyain dulu? lanjut. Lanjut. Oke. Lanjutkan ya. Bismillah. Umi lanjutkan. Oke, yuk lanjut di nomor 25. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 9x min 3. Titik potong grafik fungsi tersebut terhadap sumbu y adalah, ingat, dia menyentuh sumbu y pasti di saat x-nya sama dengan berapa? Kalau Umi punya grafik, dia itu memotong sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0, that's right. Berarti kita punya F0 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat dikurangi 9 kali 0 dikurang 3. Berarti kita punya berapa? 3. Min 3. Jadi yang memotong sumbu 2 Y dikali 0 berarti 0. 0,3. Langsung ketahuan sih. Kalau misal Umi punya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, berarti Umi bisa pastiin yang bakalan memotong sumbu y, jadi titik yang memotong sumbu y adalah sumbu y adalah 0, c. Jadi kita lihat 3. belakangnya aja. Oke. Jadi kalau di sini belakangnya min 3 berarti kita punya 0,3. Kalau di sini belakangnya plus 2 berarti 0,2. Selesai. Easy kan? Ya, Oke. Move on? Move on. Oke. Iya, Cek nomor 24. Fungsi kuadrat yang grafiknya mempunyai titik puncak min 3, min 10 dan melalui titik 2,15 adalah, ini sama kayak nomor 27 kemarin. Gimana cara ngerjainnya? Pertama kita punya rumusnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian apa nomor 27 kemarin? Kita kerjakan menggunakan titik puncaknya dulu. Titik puncaknya apa? min 3, min X sama 10. dengan min B per 2A. Absisnya kan? Maka Umi punya di sini min 3 sama dengan min B per
2A. Artinya Umi punya apa kalau seperti ini? B-nya 6. B-nya sama dengan susah. Dengan Ada 10. Umi kaliin 2A dulu di kedua ruas deh. Maka Umi punya min 6A sama dengan negatif B. Berarti Umi punya B-nya sama dengan 6A. Kan tinggal kaliin negatif 1 toh? Ya kan? Sampai sini paham? Nah, kalau kita punya B-nya sama dengan 6A, berarti kita punya Fx yang sekarang jadi apa? Fx yang sekarang jadi AX kuadrat plus 6AX ditambah C. B. Ya, karena B-nya Umi ganti sebagai 6A. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, sekarang kita punya dua titik. Min 3, min 10 dilalui oleh fungsi kuadrat, artinya apa? Artinya F min 3 sama dengan min 10. Kemudian Umi punya 2,15 dilalui oleh sebuah fungsi, berarti kita punya F2 sama dengan 15. Sampai sini paham? Ya, Oke. Jadi kalau kita punya diketahui seperti ini, maka kita punya min 3, min 10 itu artinya apa? F min 3 sama dengan min 10. Kemudian 2,15 artinya apa? F2 sama dengan 15. Nah, setelah itu kita masukin, kita punya rumus Fx-nya ini. Lihat rumus Fx-nya ini, maka kita punya F min 3, berarti X-nya kita ganti min 3, berarti Umi punya A dikali min 3 kuadrat, terus ditambah 6A dikali 3, dikali min 3 ya, dikali min 3 ditambah C sama dengan min 10. Berapa ini? 9A ditambah 6 dikurangi 6 dikali min 3 min 18A ditambah C sama dengan min 10. Kemudian Umi punya min 9A ditambah C sama dengan min 10. Terus yang ini yang 2 kita kerjain yang 2. Berarti Umi punya F2 berapa? A dikali 2 kuadrat ditambah 6A dikali 2 ditambah C sama dengan 15. Maka Umi punya 4A ditambah 12A ditambah C sama dengan 15. Maka Umi punya 16A ditambah C sama dengan 15. Sampai sini ada pertanyaan? Ya? Ada pertanyaan enggak? Kok diem ya? Enggak ada, Disuruh nanya diem. Oke, nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, setelah kita dapat persamaan ini dan persamaan ini, maka apa yang harus kita lakukan? Kita punya 16A plus C sama dengan 15 dan min 9A plus C sama dengan min 10. Maka Umi punya kita eliminasi. Eliminasi. Ayo, siapa yang mau dieliminasi? C-nya dulu. Ya, C-nya. C-nya dieliminasi dengan cara diapain? Dikurangin. Oke, C atas dikurang C bawah, hasilnya 0.
Maka Umi punya 0. 16 dikurang negatif 9. Berapa? 25. 25A. Ya, 25A sama dengan 15 dikurangi negatif 10. 25. 25. Maka Umi punya A-nya sama dengan 25 per 25 sama dengan 1. 1. Nah, kalau kita punya A-nya 1, misal Umi pakai ini, berarti 16 dikali 1 ditambah C sama dengan 15. Ketemu nggak C-nya berapa? Berarti 16 ditambah C sama dengan 15. C-nya berapa? Min 1. 15 Min 1. dikurangi Min 16. 1. Iya, C-nya negatif 1. Terus ketemu nggak B-nya? Kita punya B berapa tadi? B 6A. adalah 6 dikali A. Berarti B 6 dikali A-nya berapa tadi? A-nya 1. Berapa A-nya? 1. 1. Nah, berarti 6 kali 1. Sehingga kita punya fx-nya berapa jadinya? Ini. A-nya diganti 1. Berarti kita punya x kuadrat. B-nya ganti 6. Maka kita punya 6x. Plus Terus C-nya kita min ganti 1. min Min 1. 1. Iya. Maka kita punya x kuadrat plus 6x min 1. Yang mana jawabannya? Nggak ada. Ada ya? Ada B. Yang B ya jawabannya. B. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada? Enggak. Tapi nggak suka gambar grafik karena nggak jago. Persamaan untuk grafik di atas. Nah, kita udah pernah nih nyari Umi, kita kan udah pernah gambar grafik terus diketahui persamaan kita gambar grafik. Nah, sekarang kalau yang diketahui grafik kita gambar kita cari persamaannya gimana? It's so easy. Apa nih easy-nya? Oke. Jadi triknya adalah kalian lihat grafik itu dia memotong sumbu X atau enggak. Nah, kalau dia memotong sumbu X, berarti kan memotong sumbu X-nya di 2 titik tuh. Ya kan? Nah, di sini kita punya dia memotong sumbu X di 2 titik ya. Di titik ini sama titik ini. Kan? Itu di X sama dengan min 2 dengan X sama dengan 4. Nah, Umi pingin ini X1, ini X2. Berarti kalau Umi punya persamaan kuadrat yang X1 sama X2, kita cara nyarinya gimana? PKB-nya? Ayo, rumus PKB masih ingat? PKB persamaan kuadrat dari X kuadrat minus X1 tambah X2X yuhu plus X1 kali X2. Nah, jadi ini sebagai X1, X2-nya. Maka Umi punya rumusnya Y sama dengan X kuadrat, kemudian dikurangi X1-nya min 2 ditambah 4, X ditambah X1 kali X2 min 2 dikali 4. Maka Umi punya X kuadrat min 2 tambah 4? 2. 2. Berarti kita punya min 2x. Terus min 8. Min 2 kali 4. Easy kan? Iya, kok mudah banget nih. Wah, gimana ya? Kok bisa mudah gini? Mudah, tapi kalau ujian lupa rumusnya. Enggak, serius. Mudah banget. Jadi kalian harus paham dulu. Jadi ini tuh persamaan kuadrat, terus fungsi kuadrat itu saling korelasi atau saling berhubungan. Jadi kalau kalian paham ini, kalian lanjut ke sini tuh mudah. Gampang ya? Gampang kan? Gampang dong. Gampang Banget, dong. Banget kan? Banget tapi dibalik. Banget tapi dibalik. Cuma jumlah-jumlahan sama kali-kalian loh. Kurangnya di mana coba? Kurang gampangnya tuh di mana gitu kan? Okay, so we can move on. Next soal. Let's move on. Atau mau di sini aja sampai nanti 10.30. Pindah ya, biar banyak yang dibahas.
Move on. Oke. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Apa yang harus kita lakukan ketika kita punya kata-kata seperti Dari ini? Suruh apa nyari namanya? grafik. Yang pertama, the first Dari one. X-nya dulu Cek. atau carinya dulu ya? Cek, Oh, cek, 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 cek. bisanya cari X sama Y-nya sih. Cek. Cek A. Cek. Ingat kita punya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti Umi punya A-nya dulu. A-nya berapa di situ? A-nya satu. Kenapa sih kita ngecek A? Buat mastiin dia senyum atau cemberut grafiknya. Senyum apa cemberut? Kalau satu itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Berarti senyum apa cemberut? Senyum apa cemberut? Yang positif senyum. Pintar. Jadi kita harus cari grafik yang senyum. Berarti yang cemberut nggak ada. Oh, ABCD senyum semua. Oke, next. Setelah cek A, apa yang harus dilakukan? Ayo. Apa yang harus dilakukan setelah cek A? Setelah cek A, apa yang harus dilakukan? Hello? Can you hear me now? Setelah cek A? Sumbu simetrinya. Yeah, that's right. Sumbu simetri. Apa rumus sumbu simetri? X equal to Min B per 2A. min B per 2A. Bentar ya. Umi pause dulu. Kalian cari dulu nilai min B per 2A-nya. Umi ada telepon. Cepat. Oke, sudah dapat? Kita punya X-nya sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya berapa? A-nya berapa? Kita punya tadi A-nya 1. B-nya? 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 Min 3. Min 3. Oke, that's right. Maka Kumi punya X sama dengan min dari min 3 per 2 kali 1. Berapa? 3? 3 per? 3 per? Halo, can you hear me? 3 per? 3 per 2. Iya. Nggak dijawab tuh Uminya, ya Allah. Sepi amat kayak kuburan. Oke, berarti kita punya positif 3 per 2. Berarti A pasti salah. Kenapa Mi? Kok Umi bisa yakin banget kalau A itu salah? Karena kalau kita punya positif 3 per 2, dia nggak mungkin di suhu X yang negatif, kan? Ya, jadi kita punya jawabannya kalau nggak B, C, D. Oke, kita lihat posisi 3 per 2 ya. 3 per 2 itu 1,5. Berarti kita punya dia di antara 1 sama 2 nilainya. Kalian boleh pakai garis bantu. Kita boleh pakai garis bantu ini. Nah, ini 3 ya. 1, 2, 3, 4, 7 nggak kelihatan. Nah, berarti kita tahu yang mana yang mungkin. Berarti B salah ya. B salah, A salah, tinggal antara C sama D. Ya kan? Ya enggak? Ya, Mi. Oke. Nah, kita punya sumbu simetrinya 3 per 2, kemudian antara pilihannya C sama D.
Nah, sekarang kita perbedaan C sama D itu ada di yang memotong sumbu Y-nya. Yang memotong sumbu Y-nya, kita punya di sini. Dia memotong sumbu Y. Sumbu Y itu apa? 0, C. Berarti Umi punya 0, berapa? Kalau persamaannya itu yang ini. Persamaannya X kuadrat min 3X min 4 berarti C-nya berapa? C-nya sama dengan negatif 4. Berarti Umi punya 0, min 4. Nah, maka Umi punya di sini antara C sama D mana yang memotong min 4 Y-nya? Kita punya yang memotong min 4 adalah yang C. Yang C. Berarti jawabannya yang C. Jadi langkah yang banyak itu bisa kita singkat, kita ringkas kalau misalkan soalnya pilihan ganda jadi 3 langkah, yaitu cek A-nya, cek sumbu simetrinya, terus cek yang memotong sumbu Y-nya. Sehingga kita nggak perlu tahu faktornya berapa. Ih, keren banget. Gimana nih? Gampang kan? Gampang kan? Okay, any question please? Nggak ada? Can we move on? Ya Allah, sepinya. Bisa Umi pindah soalnya? Bisa, Mi. Oke, kita disuruh nyari koordinat titik puncak Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Gimana cara cari koordinat titik puncak ini? Gimana cara ngerjain ini? Cari X-nya. Cari X-nya. X-nya gimana cara nyarinya? Min B per 2A. Pintar. Min B per 2A. Sehingga kita punya A-nya berapa? A-nya? Min 1. Min 1. B-nya? B-nya berapa? 4. 4. Maka kita punya min B per 2A berarti min dari 4 per 2 kali min 1. Maka kami punya min 4 dibagi min 2. Berapa ini? Dua. Sehingga kalau Umi punya X-nya 2, Y-nya berapa kalau X-nya 2? Y untuk X2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 plus 5. Jadi kalau misal Umi mau nyari Y-nya, tinggal Umi ganti X-nya dengan 2. Maka Umi punya min 4 ditambah 8 ditambah 5. Berapa ini? 9 ya? Nah, maka Umi punya titik puncaknya adalah 2,9. Sampai sini bisa dipahami? Mudah? Banget. Bisa dipahami nggak? Ada yang mau tanya? Ada yang beda? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, let's move. Oke, transformasi geometri. Bayangan dari A. A-nya adalah min 3, min 2. Di mana translasinya matriksnya adalah 4, min 6. Berapa berarti aksenya? Tinggal ditambah. Min 3 ditambah 4. Terus min 2 ditambah min 6. Berapa hasilnya?
Berapa hasilnya? 3 ditambah min 3 tambah 4 berarti 1 koma min 8. Min 8. Min 8. It's so easy, Min right? Oke. Mudah banget kan? Kayak kebangetan gitu loh kalau kalian sampai dapat nilai 20 besok gitu. Kalau PAS. Naudzubillah. Jangan ada yang dapat nilai 30 di bawah ke bawah ya. Minimal nilainya 40 ke atas lah. Umi nggak mau muluk-muluk kok. Target Umi kalian yang paling rendah nilainya 40 aja. Tadi kesulit tuh cuman satu doang soal transformasi geometrinya. Nomor 19, titik balik minimum. Wah, apa nih, Mi? Inilah nggak pernah diajarin, Umi nggak pernah bilang titik balik tau, Mi. Oh iya ya, bener ya. Umi nggak pernah bilang titik balik minimum. Apa tuh kira-kira titik balik minimum tuh yang ya, kalau kalian tebak gitu. Wait a minute. Kan Umi punya lembah, punya puncak. Oh, kalau misalkan Umi ini punya enggak sih? Titik balik itu apa? Berarti sumbu simetrinya dulu yang dicari, terus ini berarti titik balik minimumnya ini sama kayak berarti cari sumbu simetrinya dulu. Sama kayak nyari titik puncak ya? Nyari titik puncak tapi habis itu ini fx-nya itu. Iya. Ya enggak sih? Iya, jadi titik balik masih ada minimum sih itu yang sama aja kayak nyari titik puncak atau titik lembah. Jadi titik balik minimum itu ya titik balik. Jadi kalau Umi punya gini. Nah, ini loh titik balik minimum ini. Sama kayak puncak kayak lembah gitu. Kalau Umi bilangnya itu lembah, kalau Abi Ridwan bilangnya titik balik minimum. Cuma beda bahasa aja kita. Nah, jadi ini loh, ini yang namanya titik balik minimum. Oke? Sama cara ngerjainnya yang benar kata David tadi, yaitu kita cari X simetri dulu nih. Iya, kita cari X simetri dulu untuk nentuin depannya ini berapa. X simetrinya berapa? Min B per 2A. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 2. Ya, maka kita punya min 2 per 2 kali 1. Min 2 per 2 sama dengan negatif 1. Dapat deh. Ya, itu kalau misalkan min satunya langsung ada jawabannya ya. Kalau misalkan kita cari Y-nya, berarti untuk Y, X-nya sama dengan min 1, Y-nya berapa? Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 15. Maka kami punya 1 dikurangi 2 dikurangi 15 min 16. Yang pasangan X, Y-nya, X-nya min 1, Y-nya min 16. Selesai. Gampang kan, dari tadi cuma ditanyain itu aja. Bosan nggak sih? Bosan nggak sih? Bosan kan? Enggak, Mi. Oke. Nanti kalau misalkan kalian butuh recall yang materi sebelum PTS, buka video Umi yang ini ya, yang pembahasan soal menjelang PTS itu kan udah hampir merangkum semua yang sebelum PTS tuh. Jadi kita fokus ngebahas yang pas setelah PTS aja di video ini. Any question please? Fahim tuh? Fahimna. Oke, sama. Kalau nyari nilai minimum itu cari Y minimumnya, atau kita cari si sumbu simetri dulu, baru cari F dari sumbu simetrinya. Itu nilai minimum ya. Jadi, pertama kita harus bentuk dia kepersamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Caranya gimana, Mi? Membentuk ke situ. Caranya kita lihat, karena kita punya dia Y-nya sama dengan 3X plus 2 kuadrat min 5.
Maka Umi punya 3x plus 2 kuadrat, berarti kita punya x kuadrat. Nah, tipsnya ini 2 dikali x dikali 2 plus 4x. Kemudian plus 2 pangkat 2, 4. Dikurangi 5. Maka Umi punya di sini 3x kuadrat 12x plus 12 dikurangi 5. Maka Umi punya 3x kuadrat plus 12x plus 7. Nah, jadi kita punya A-nya berapa? B-nya berapa? A-nya 12. berapa? A-nya? A-nya berapa? 3. 3. 3. B-nya? 12. 12. Maka Umi punya X simetrinya adalah min B per 2A. Berarti Umi punya min 12 per 2 kali 3. Berarti Umi punya berapa? Min 12 per 6 sama dengan X-nya? 12 per 6 berapa? Negatif? Negatif 2. Iya, negatif 2. Maka Umi punya nilai minimum itu bukan nilai X-nya, tapi nilai Y-nya. Karena X itu namanya absis. Nah, kalau Y itu nilai atau ordinat. Nah, di sini kita punya Y-nya untuk X sama dengan min 2, kita punya 3. X-nya diganti min 2. Min 2 ditambah 2 kuadrat dikurangi 5. Maka Umi punya min 2 tambah 2 kuadrat berapa? Min 2 tambah 2? 0. 0. Maka kita punya 3 kali 0 kuadrat dikurangi 5. Hasilnya berapa? 3 kali 0? Kita punya negatif? Negatif? Woi, jangan tidur. Negatif? 5. Negatif 5. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 18? Nggak ada? Nggak ada. Oke, satu soal terakhir di pertemuan ini. Persamaan sumbu simetri pada grafik fx sama dengan 2x kuadrat min 8x min 10. Gimana caranya? Sumbu simetri lagi nih. Iya, sumbu simetri. Min 8. Min dari min 8 Masya Allah. dibagi X sama dengan 2. min dari min 8 dibagi dengan 2 dikali 2. Ya, karena kita punya min B per 2A. Jadi sumbu simetri itu min B per 2A. Maka kami punya min dari min 8 positif 8. Kemudian 2 kali 2, 4. Maka kami punya 8 bagi 4. 2. 2. Selesai. Oke, finish. Alhamdulillah. So easy banget kan soal PAS ya besok. Jadi ini adalah kurang lebih gambaran besok kalian PAS. Jadi jangan sampai dapat nilai 40. Pokoknya harus di atas itu, ya. Usahain. Ya, karena ini udah gampang banget soalnya. Abi Ridwan udah menurunkan grade-nya dengan grade yang 100 able. Masa nggak ada yang dapat 100 kan? Harusnya kelas Umi nanti ada yang dapat 100 lah. 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu kan. Amin. Amin. Dapat apa ya? Dapat nilai. Nilai rapatnya bagus. Oke. So, enough buat hari ini. Silakan dibuka kameranya, kita
foto after. Tadi kan udah foto before, sekarang foto after. 1, 2, 3, buncis. Loh kok selfie beda sendiri seragamnya? Rizky, liatin wajahmu dong. Umi cuma lihat siluetmu tahu. Yo, 1, 2, 3, buncis. Cheese. Oke. Jazakumullah khair buat yang udah gabung di Zoom dan udah belajar. Umi sengaja hari ini screenshot untuk penilaian sikap. Jadi Umi tahu siapa yang rajin hadir, siapa yang enggak. Padahal Umi jarang absen ya. Nah, tapi Umi hafal kok siapa yang sering jawab, siapa yang enggak, dan Umi punya videonya. So, silakan nanti kalian belajar yang sebelum PTS-nya lewat video Umi yang dulu ya, yang video Umi membahas soal yang sebelum PTS, karena soalnya kurang lebih sama. Nah, kita fokus untuk pertemuan ini ke setelah PTS-nya. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata atau bahasa Umi yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga kalian dimudahkan PAS-nya, dan mohon maaf banget kalau misalkan Umi ada something ya sama kalian, soalnya takutnya nanti semester depan bukan sama Umi lagi. Nah, jadi see you insya Allah tahun depan. Hayanam kabing dasana bikir atil hamdalah wa doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau memang asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik.